Shalom kekasih Kristus, kita dalam mengiring Tuhan seringkali kadar iman kita mudah digoyahkan dengan kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan daging. Terlebih saat kehidupan atau doa tentang kebutuhan dan keinginan daging belum terpenuhi dalam hidup. Pendengar yang dikasihi Tuhan, melalui renungan pada hari ini saya ingin kita semua mempunyai kadar iman yang benar. Dengan demikian, kita tidak mengecewakan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini, di mana kami kembali dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan merupakan isi hati-Mu untuk kami semua, agar apa yang disampaikan membangun iman percaya kami, sehingga iman percaya kami memiliki iman yang benar, iman yang berkenan di hadapan Tuhan, di mana kebenaran firman-Mu mengarahkan kehidupan kami, yaitu rohani kami, untuk terus berakar dan terus mengalami pertumbuhan di dalam Engkau yang sumber segalanya. Dengan demikian, kami menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman yang disampaikan ini jatuh ke tanah hati kami yang baik dan menghasilkan satu akar kerohanian yang terus menghasilkan pertumbuhan di dalam iman percaya kami, sehingga kami mencapai kedewasaan penuh di dalam Engkau. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema iman yang besar atau iman yang benar. Firman Tuhan terdapat dalam Matius 8 ayat 10, demikian firman-Nya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Pendengar yang terkasih, kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber otoritas dari segalanya. Dan bila kita meyakini itu, maka kita perlu menempatkan iman dengan baik dan benar. Iman apabila diumpamakan dengan pohon, maka iman adalah akar. Bila akar satu pohon kuat, maka pohon akan kokoh berdiri menunjang batang dan cabang-cabang yang ada di atasnya. Sebaliknya, bila akar suatu pohon lemah, maka pohon itu rentan dan mudah tumbang apabila terkena terpaan angin kencang. Sehubungan dengan iman, para tokoh-tokoh dalam Alkitab melakukan kebenaran dan kehendak Allah. Bahkan hal-hal yang tidak masuk akal dan supranatural tercatat dalam Ibrani 11. Bila para pendengar yang dikasihi Tuhan membaca Ibrani 11 ini, mungkin akan bertanya, apakah iman itu sehingga tokoh-tokoh yang disebutkan dalam Alkitab mampu melakukan kebenaran dan kehendak Allah? Iman dalam Ibrani 11 ayat 1 mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita sebagai umat pilihan rasanya penting untuk mengetahui dan memahami lebih dalam dan mendasar tentang iman sebelum mengenal iman yang besar atau iman yang benar. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, iman merupakan karunia Allah dan Rasul Paulus menyampaikan dalam Roma 12 ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Iman ini akan timbul karena kita merespon atau menanggapi dan menerima kebenaran setelah firman Tuhan tersebut disampaikan. Tertulis dalam Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Dari ayat ini mungkin kita bertanya, apakah benar orang yang mendengar firman Tuhan dapat muncul iman? Kekasih Kristus, memang Tuhan berbicara atau berfirman kepada manusia, tetapi tidak semua manusia saat mendengar firman langsung hatinya berubah dan menjadi orang beriman. Tetapi apakah orang tersebut merespon firman Tuhan yang didengar dan dibacanya atau tidak? Memang pada saat orang mendengar firman Tuhan tidak akan langsung timbul iman. Mungkin setelah orang tersebut mendengar firman Tuhan, perkataan Tuhan ini akan terus berbicara kepada orang tersebut melalui hati nuraninya. Bila orang tersebut meresponinya, maka timbullah iman dan itu dikaruniakan Allah pada kita. Mengapa iman disebut dikaruniakan oleh Allah? Karena iman yang diberikan oleh Allah akan diuji, dan bila lulus ujian, maka iman itu akan semakin kuat. Sebaliknya, bila kita tidak tahan uji, maka imannya akan kandas, yaitu akan meninggalkan Tuhan alias murtad.
Pendengar yang terkasih, tidakkah kita ingat perumpamaan Tuhan Yesus tentang menabur benih? Benih yang ditaburkan ada yang jatuh di pinggir jalan, di tanah berbatu, di semak berduri, dan di tanah yang baik. Tuhan Yesus mengartikan bahwa benih adalah firman Tuhan. Firman Tuhan saat ditaburkan tidak mengalami pertumbuhan atau tidak tumbuh sama sekali, bahkan hilang lenyap karena hatinya keras tidak mau bertobat sehingga menolak kebenaran yang dampaknya tidak menimbulkan iman dalam hatinya. Bentuk taburan firman Tuhan yang kedua adalah orang yang menerima firman Tuhan, tetapi firman itu hanya menghasilkan iman yang singkat sekali karena saat ada tantangan dan tekanan, firman Tuhan tidak bertahan lama dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Bentuk taburan ketiga jatuh di tanah hati yang ditumbuhi dengan perkara-perkara kedagingan dan keinginan-keinginan duniawi. Firman Tuhan bertunas dan memberikan sedikit iman dalam hatinya, tetapi tidak dapat bertumbuh dengan baik karena hidupnya penuh dengan kekhawatiran dan keinginan duniawi. Bentuk taburan yang terakhir adalah bentuk tanah hati yang diinginkan Tuhan, yaitu orang yang merespon akan kebenaran firman Tuhan, kemudian melakukan, sehingga imannya semakin berakar, bertumbuh dengan semakin besar dan semakin kuat sehingga bukan hanya bertahan tetapi menghasilkan buah-buah dalam hidupnya. Bila demikian, iman yang bagaimanakah yang harus kita miliki? Iman yang besar agar kita mendapat mujizat, berkat, dan hal-hal dahsyat dari Tuhan, atau iman yang benar yang tetap setia sama Tuhan sekalipun tantangan menghambat dan menghantam? Pendengar yang dikasihi Tuhan, kedua hal ini penting untuk kita terima dalam menjalani hidup di dunia. Iman yang benar yang dimiliki oleh kita sebagai orang percaya akan membuat banyak orang terpana atau terpesona dalam memandangnya. Kita sebut saja kisah seorang perwira yang memiliki iman yang besar, dan hal itu disampaikan oleh Tuhan Yesus yang sekaligus menegur orang-orang Israel yang tidak memiliki iman sebesar perwira tersebut. Perwira tersebut adalah orang Romawi, di mana pada zaman itu dianggap lebih tinggi daripada orang Israel. Tetapi perwira tersebut sadar siapa Yesus dan tahu bahwa Yesus jauh lebih tinggi daripada dirinya. Dan ia merasa tidak layak bila Yesus datang ke tempatnya. Lalu ia mengatakan, cukup katakan saja sepatah kata, maka hambanya akan sembuh. Tercatat dalam Matius 8 ayat 5-13. Bila demikian, bagaimana dengan iman yang benar? Iman yang benar bukan berarti apa saja yang kita inginkan atau yakini akan terjadi. Tetapi iman yang benar menerima apa yang menjadi kehendak Allah. Iman yang demikian, Alkitab memberikan contoh, yaitu Daniel dan teman-temannya. Daniel dan teman-temannya adalah orang yang rajin menghadap dan menyembah Allah. Dan pada waktu itu, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas, lalu mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu. Untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar, lalu diumumkan titah raja kepada orang-orang dan segala bangsa. Saat mendengar bunyi-bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah untuk sujud menyembah patung yang telah didirikan raja. Dalam cerita tersebut, Daniel dan teman-temannya tidak melakukan apa yang menjadi titah raja, tetapi Daniel dan teman-temannya menjawab raja, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi andainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Tercatat dalam Daniel 3 ayat 1-30. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kita tahu dari akhir kisah ini bahwa Daniel dan teman-temannya diselamatkan oleh Tuhan dari dapur api yang menyala-nyala. Pendengar yang terkasih, untuk diingat oleh kita bahwa dengan iman yang benar tidak memfokuskan pada hal yang diinginkan oleh diri pribadi kita, tetapi berserah pada apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Tercatat dalam Ayub 42 ayat 2. Pendengar, bila iman kita benar dan menyenangkan hati Tuhan, maka kita akan memperoleh iman yang besar.
Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan. Layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang begitu indah, yang sangat memberkati iman percaya kami di dalam Engkau. Maka dari itu Tuhan, pimpin kami untuk terus diisi dengan kebenaran firman-Mu. Lewat firman inilah kami semakin mengetahui, kami semakin memiliki iman yang benar, iman yang besar. Sehingga apa yang dikatakan, apa yang dijanjikan dalam kebenaran firman-Mu, itu yang akan disediakan bagi kami. Maka dari itu Tuhan, tuntun dan pimpin langkah kami oleh Roh Kudus agar kami mampu untuk melewatinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.